Nggak usah ini, nanti aja. Oh, nanti aja. Kan kalau aja. Kami rencana nih selama ini bukan biasa. Itu yang menang Jawa Barat. Gus, dalam Kami mohon ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sampai sekarang belum ada keluhan. Alhamdulillah, menular. Sabar. Amin, 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 amin. Sip, Ya, Mbak. nanti Sip. kondisikan nanti kalau warga Mahaman, Amin, amin. warga Gresik, J, J, Surabaya. amin, 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 J, J, J. Monggo. Monggo, 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 Pak. Oke, oke. Nah, monggo, 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 Pak. Oke. Di rumah itu. Masang gitu. Betul, Pak. Yo, bahasa apa ini? Warga. Dalam, Hah? dalam tengah jam yang lalu. Gak apa-apa. Lau mabuk. Aku mau melayu nih nang lau mabuk sampai. Oh, Di pelayu kira. Nyasar. Tunggu saudara kita dulu di dulu. Jadi jaga sakno. Ada yang nyasar-nyasar nanti kan gak kesusulan ngajine ketinggalan kan kasihan. Ini untuk bahas tentang Loh Mahfuz dulu.
kumpulan ngene iki berkah. Nyatane Pak Didi berkah. Entek rokoke. Berkah. Berkah berjamaah. Iya, kumpulan ini berkah, tergantung bagaimana kita bisa menyikapi, tergantung bagaimana kita menilai. Karena pikirannya di dalam diri kita itu negatif. Sebetulnya manusia itu nggak ada yang negatif. Karena pikiran kita yang negatif, jadi dulu umum itu negatif. Manusia itu dalam tahap proses. Cuman yang dikhawatirkan, apakah dalam tahap proses itu nututi waktu apa enggak? Itu loh yang bahaya. Dalam tahap proses baik, dia lagi diuji elek. Nah ini nututi waktu apa mboten? Selamat apa mboten? Pada endingnya nak diculno menungso mesti apik. Coba menungso dikai masuk berjatuh menungso. Nek dikai usia 80 tahun ini mandek karepe dhewe. Apik apa ora? Semua manusia itu proses. Tidak ada manusia itu yang jelek. Nek Gusti Allah itu gak adil nek nyiptakno manungsa ono sing elek. Tidak ada. Semua manusia itu baik, positif kabeh, ndak pernah ada yang buruk. Masuk Fir'aun sekalipun. Nyatane Fir'aun waktu kelelep yo tobat. Tapi sekasep. Baru nyebut Tuhan Musa iki bener Allah lho. Tapi wis tobat, wis kasep. Enggak diterima karo Allah. Loh, jadi tidak ada manusia itu negatif itu enggak ada. Cuman yang perlu dikhawatirkan satu, Pak. Nututi gak saat kon iku proses. Pas elek kon mati nang tengah embong iku lho. Sing dikhawatir. Jadi ojo kuwatir manusia itu wis apik kabeh, artine iku rasa bingung. Dalam prosesmu itu loh dikhawatiri waktu. Makanya Gusti Allah ono nyiptakno manungsa iku elek, iku keliru. Enggak ono Gusti Allah nyiptakno mesti apik kabeh. Kok teko bayi iku wis suci kok. Dadi diciptakno umpama dikeki proses waktu dawa sampai tuwa ngono yo mandek karepe dhewe, masih sing elek mandek karepe dhewe. Gawene mendeman ngono kuwi. Dikeki usia sampai 90 bungkuk-bungkuk lah gak gelem ngombe. Setuwo aku wis ngono gak wis. Nah iki lho ya. Jadi kok iso Gustiku ngomong manungsa iku gak ono sing elek, gak ono asline apik. Proses kabeh. Ono sing cepet, ono sing duwowo, ono sing gapleki. Ngono. Saking kedawan sampai mati dadi gapleki proses iku. Dhek sing proses dhewe kuwi, hingga matine mati kafir. Bahkan disebut matine mati kafir. Nah, ini lah jika waktu dawa ngono kira-kira ya apik-apik. Makanya kita dikasih senjata doa mustajabah ya seperti ini. Doa selamat bepergian sampai ono sholat bepergian. Arepe lunga wae sholat 2 rakaat. Ada doa Allahumma selamatan fid dini wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi kabeh. Doa itu baik-baik semua karena untuk menjaga proses ini. Proses waktu. Nah, karena kita berada di dimensi waktu juga. Kita juga melintasi, kita ini berada di kendaraan waktu. Nah, dalam suatu proses ini nututi apa gak ini loh yang dikhawatirkan. Kalau kejadian semuanya bagi Allah itu terjadi bareng. Nabi Muhammad, kejadian kamu kemarin, setahun yang akan datang itu terjadi bareng. Kanggone Gusti Allah itu bareng, ciptaane puas banget. Dimensi paralel, alam paralel ini bareng kabeh. Kanggone Gusti Allah enggak ono waktune. Allah dahulu, sekarang, yang akan datang itu Allah yang sama dan Allah yang tidak tergerus waktu. Dan memang Allah tidak berada di konsep waktu dalam waktu. Makanya Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu. Demi waktu ini karena Allah memang nggak berada di lintasan waktu kita, nggak ada proses waktu, nggak ada usia Allah. Apa dia berusia, Allah nggak ada usia. Biyen nyiptakno itu sudah berapa miliar tahun yang lalu sampai sekarang, sampai besok miliaran tetap Allah yang sama, Allah yang ada.
Allah yang tidak pernah tergerus waktu. Begitu. Makanya Allah itu hidam, kekal. Yang disebut kekal itu karena memang tidak pernah terkonsepi oleh waktu dan ruang. Nggak ada seonggok ruang dan waktu itu mampu menampung eksistensi Allah. Yang mampu nampung cuman hati manusia untuk bisa mengenal kepada Allah. Makanya waktu ini berdampingan terus. Kita ini akan ada kita yang besok-besok ini entah sampai berapa kalimat ataupun berapa gambar kita ini, ribuan bahkan gambar ini. Bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap ini kita yang kita kemarin kita yang tadi jam 4 ya sekarang ini. Yang kita tadi jalan jam 3 jam 4 itu di mana ya sekarang ini kita. Kita kemarin-kemarinnya sekarang ini. Bahkan kita yang besoknya, ya kita ini sekarang yang akan melaluinya nanti. Karena dengan konsep waktu ini, kita yang jam 4 tadi itu sudah lenyap. Berada di mana yang kita ini? Yang jam 4 tadi? Ya sekarang ini. Berarti kita yang kemarin itu, yang kita kumpul kemarin itu, ya sekarang ini ada. Di mana? Ya di dalam diri kita. Dia melekat pada konsep pikiran. Gitu ya Gus. Nah, terus kita yang besok itu, ya sekarang ini. Yang sudah melekat di pikiran, yang kalau kita aktivitas kita akan jelas nanti ketampai. Makanya hati-hati dengan cara konsep menggambar pikiran. Jadi kita akan melalui apa yang kita pikirkan. Ini Lauhul Mahfuz. Umpama kau bangun tidur, mau pergi ke Kediri atau pergi ke Jombang. Sekarang kau rancang, besok ya kita di Jombang. Kalau mbak nggak percaya dibuktikan besok. Maka kita yang kemarin, kita yang jam 4 sore tadi, sekarang tidak pernah ada. Bahkan waktu bergulir ke malam ini. Yang kita kemarin-kemarin ataupun kita yang tadi itu ya sekarang ini ada kita. Paham? Lantas siapakah yang bergerak? Diri kita kah? Tak eling ini. Oke. Yang tadi lenyap ya? Enggak, sekarang ini. Enggak lenyap. Keliru kau kalau ngomong lenyap. Sedang. Anda tak ajak berpikir. Waktu kemarin atau seminggu yang lalu kita pernah bertemu. Itu berada di sekarang ini enggak? Ini kan tak tadaburkan ya. Jam 4 tadi kamu sedang berada di mana lintasannya? Ya di sana kan, kemarin meluncur ke rumahnya Pak Rois. Nah, kemudian kita sekarang di sini kan. Oke, yang kemarin kan, yang besok pun juga di sini. Coba digeser ini waktu. Sekarang ini jam berapa ini? Jam 10 ya? Setengah 10 malam ya? Nah, ini digeser setengah 10 malam sampai tadi ke 4. Jam 4 tadi ya? Ada enggak sekarang ini? Berarti yang bergeser siapa? Diri kita atau waktu? Ini loh, saya geser waktu nih. Kita kan tetap toh, yang bergeser waktu kan? Andai kata ini bisa diputar ini. Waktu ini jam 4, kita tetap di sini jam 4. Jam 4. Oke kan? Nah, berarti yang kemarin pun juga sama sekarang kan? Ayo geser sampai kemarin, 1 hari yang lalu. Jadi kemarinnya lagi. Sampai hari Senin, saya masih di Pak Rois gini, kira-kira saya duduk berapa hari nih? Jangan duduk gitu. Berarti kita yang berubah atau waktu yang berubah? Waktu. Berhubung kita tidak sadar, kita ngikuti waktu. Kita ngikuti waktu hingga kita bergerak. Coba kalau nggak bergerak, ini waktu diputar cepat. Nah, diputar ulang cepat. Coba sampai jam 4 saya duduk di sini. Kira-kira waktu diputar cepat loh ini, semenit jam 4. Jadi saya duduk di sini enggak? Ini putar cepat atau lambat? Saya di sini nih. Saya nggak bergerak ini. Saya di sini putar cepat. Ini kan jam 10 ya. Tak putar lagi. Jam 4 ya? Saya masih di sini enggak? Nah, berhubung ini di Cuno, di saat jam 4 ini saya ikut bergerak waktu, maka juga kerasa.
Demikian konsep orang bertapa. Ini dia gak terasa waktu berputar, dia berputar enggak. Demikian Ashabul Kahfi 309 tahun dia tidur. Bisanya orang tahu karena resonansi tabung. Tabung. Kalau orang dikungkup, makanya orang Jawa dulu punya sanggar pamujan yang pintunya pendek, dikungkup hingga dia tidak tahu di alam luar sana itu sore, malam atau nggak tahu. Saking enjoynya dia di dalam suatu resonansi itu tadi, hingga dia keluar kadang 1 minggu, yang dia merasakan kadang 3 hari. Itu hebatnya orang Jawa. Punya amalan ruangan yang disebut sanggar pamujan. Saking enjoynya dia berdoa. Konsep waktu itu udah. Maka kita rugi kadang dengan konsep waktu. Hingga kita salah persepsi. Kita ditundukkan oleh makhluk yang disebut waktu. Hingga kita terbiasa mengikuti arahnya waktu. Sampai kita kena hukum tersebut. Kita naik kereta dengan kecepatan 100 km. Kita di dalam suatu kereta. Kita lompat-lompat pun tidak kena efek loh. Padahal kita dibawa dengan kecepatan 100 km per jam. Kita lompat-lompat tidak merasa dibawa 100 km per jam. Terus kemudian kita lari dengan kecepatan 10 km per jam. Umpama lari di dalam gerbong kereta. Sesungguhnya kita berkecepatan berapa? 110 km per jam. Tapi kita juga masih merasakan 110 km per jam. Bumi ini mengitari matahari 140.000 km per jam. 114.000 km per jam. Berarti kita ini hidup di kendaraan namanya bumi. Bahkan kita nggak ngefek. Sama dengan kita loncat-loncat di dalam kereta itu. Coba kita berada di atas kereta, kita loncat hanya dari sisi 1 kilan, nggak ngefek. Tapi begitu kita lepas dari medannya kereta, lepas saja Anda akan tertinggal kereta, ceblok wis. Konsep alam gaib. Jadi kalau kita mau belajar ilmu gaib, ilmu meskipun itu hanya konteksnya diyakini aja, karena perubahan itu kau akan hilang. Bagaimana kau meloncat di luar kereta, cewek langsung sudah, baru kau merasakan kecepatan waktu itu tadi. Makanya jadi benarlah rumusnya Albert Einstein, EMC kuadrat energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan akan menimbulkan konsep suatu lintas perjalanan waktu. Nah gitu. Kalau ini diputar sebetulnya karena keseringan kita itu mengikuti konsep perjalanan waktu dan kita tidak sadar diri, kita cepat tua. Karena kita mengikuti arah waktu. Ada orang yang cepat muda karena dia tidak terakumulasi dengan waktu tersebut. Ini konsep law mahfuz. Jadi hati-hati dengan suatu konsep yang mana Allah memberikan informasinya itu lewat waktu. Lewat waktulah manusia itu rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Saya senantiasa langsung menyelidiki dengan konsep waktu itu. Kenapa Allah menyatakan dengan waktu manusia diciptakan rugi? Salam, monggo. Amin. Monggo. Salam, monggo. Salam itu di. Ondro rejo, nggih, monggo. Nah, makanya saya dulu menjadi wal asri innal, kenapa Allah menyatakan wal asri itu dengan waktulah kamu itu aku ciptakan dalam bentuk rugi. Dengan waktu kamu diciptakan Allah dalam bentuk rugi. Yang mampu menundukkan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Karena orang kalau belajar tasawuf, tauhid, ilmu rasa, indahnya waktu itu tak mampu menyentuh orang tersebut. Nah, karena dia punya waktu sendiri, nggak taunya di sini nih.
dan waktu mampu dikendalikan. Kalau kau mampu mengetahui intisari waktu, maka sudah jelas kematiannya pun akan dia bisa prediksi. Ada dua waktu, waktu yang dimiliki alam semesta dengan waktu yang kau miliki. Dan kita berada pada satu lingkaran, pada lingkaran yang besar alam semesta. Kita mempunyai lingkaran yang disebut waktu, yang berada di dalam suatu lingkaran yang disebut lingkaran waktunya alam semesta. Apakah kita tahu ataukah kita tidak menyadari bahwa kita ini seonggok lingkaran waktu dan ada waktu alam semesta? Ternyata Allah menginformasikan wal asri innal insana lafi khusr. Dua waktu ini yang bisa kamu prediksi atau tidaknya adalah waktu. Tak naik kilau nafus iki wingi sik pirang persen iki dari 15%. Ya ada waktumu. Hingga konsep waktu yang kau selidiki hanya di luar sini, maka kau tidak akan tahu nasibmu dan kau tidak akan pernah tahu ajalmu. Tapi kalau kau tahu waktu yang kau punyai, maka jelas kau tahu. Angel wis, angel. Makanya saya membuat probabilitas kalimat yang hampir menyentuh diri Anda untuk cara berpikir, baik itu tadabbur ataupun menafsiri, bahwasanya kalau saya duduk, waktu ini diputar ulang seperti volume, jam 4. Saya masih di sini enggak? Yang berubah saya atau waktunya? Waktu. Jika diputar ulang 24 jam cepat, semenit dari saya punya waktu. Disebut kemarin itu, saya masih di sini enggak? Karena waktu saya itu berada lingkaran saya dengan lingkaran waktu dunia ini disatukan, hingga setiap ada bola, kalau di dalamnya ada bola kecil itu digelundungkan, dia selalu mengikuti arahnya di bawah enggak? Berarti waktu yang kita punya itu selalu mengikuti waktu ini enggak? Nah. Tapi kalau Anda menyadari Anda seonggok lingkaran waktu, maka waktumu sendiri akan kau pikir sendiri enggak? Dipikir sendiri. Nanti akan menemukan deh konsep yang membingungkan ini. Nah, jikalau saya mengarah, ini kan putaran bumi ini berapa ya? 14.000 km per jam ya. Terus ada pesawat Concorde atau pesawat. Kenapa pesawat selalu mengarah ke barat biarpun ke Amerika sekalipun? Karena ada waktu terbitnya matahari. Jikalau dia berangkat di sana itu ujung-ujung peteng ngono. Kadang timur. Dan itu mempengaruhi gravitasi kita. Umpama ya, saya itu langsung berangkat dari pesawat 5.000 km per jam atau 20.000 km per jam dengan kecepatan ke arah timur, berarti saya mengelilingi dunia ini hanya berapa menit? Berapa jam? 1 jam. Kalau menuju arah timur, berarti waktu belum terjadi kan arah barat, waktu setelah terjadi kan timur. Kalau saya berangkat aja naik pesawat dengan kecepatan sekian 20.000 km, berarti saya mengelilingi bumi hanya kurun waktu satu jam. Kalau 1 jam, sekarang jam berapa? Jam 10. Saya berarti masih jam 11. Berarti menemukan Gus Anton yang kemarin cangkruk sama Anda itu jam 11 malam. Berarti Gus Anton yang kemarin ada enggak? Ada. 1000 kali aku putar, 10 kali, berarti butuh 10 jam. Berarti 10 Gus Anton akan berjejer kan? Hanya konteksnya tidak berubah waktu sekarang. Iya enggak? Kalau saya berangkat dari sini, sekarang jam berapa? 10 ya. Berarti saya hari ini saya menemukan Gus Anton yang kemarin. Jejer jam 11.
Kemudian berangkat lagi putaran ke timur, menemukan Gus Anton 2 hari yang lalu, jam 12. Ya lah. Berangkat lagi terus 3 hari yang lalu, jam 1. Wes, mungkin jam 1 kok iki, teko saiki lho. Berangkat meneh wes, menemukan Gus Anton 4 hari yang lalu. Berarti 4 Gus Anton tak temu no. Jam 2. Kalau jam 3 cepres 5 kali Gus Anton, tak mulai cepres jam 4 subuh. Berarti aku iso ngumpulno Gus Anton nang kene wong piro? 6 cak. Sampai sing saiki. Wes paham? Oke. Nah aku berangkat ke sisi barat nabrak Srengenge. Itu 1 jam aku mengelilingi bumi, padahal bumi punya rotasi waktu 24 jam. 1 jam aku mengelilingi di sana, terus berarti aku ketemu Gus Anton sing di sana berapa? Besok ya. Kalau 1 jam saya berangkat di sini berarti ini jam 10, berarti nyampe sana jam 11 toh. Jam 11 cek. Jam 11 malam toh. Das aku tak berarti jam 12 kan, jam 12 kene. Berarti ketemu Gus Anton sing sebelum terjadi kan. Tues, ketemu meneh kan. Tues sampai sak mati nih kan. Nah, kekuatan apa yang bisa ke sana selain kendaraan itu? Ruh akan ada. Apa bisa? Nah, coba. Kau masih ingat nggak seminggu yang lalu kamu sedang apa? Dan di mana? Ayo, rumu yang nempel nangan-nangan itu lo inget-inget. Kalau Anda biasakan ke arah sana, maka kau akan mengetahui ke arah ke depan. Ini tasawuf modern. Kalau kau biasakan ke arah timur, maka kenapa pesawat sering mengarah ke arah barat, nabrak Srengenge? Nanti kalau putarannya diameter 114.000 bumi ini dengan kecepatan 2 kali atau 4 kali ya, 20.000 kilometer. Oh, Bu, ini anak ya, alhamdulillah ya. Maka itu sudah jelas konsep waktu Laul Mahfuz itu berada itu. Nah, kalau Gus Anton ini begini saya gini. Kalau tadi saya diam di sini, kemudian konsep waktu itu bergerak dengan sendiri dia, berputar dengan sendirinya, dan saya masih berada di sini, berarti saya kan tak kena rotasi waktu. Karena waktuku sendiri yang ada. Waktuku sendiri yang ada. Berarti saya masih berada di sini bisa mengumpulkan 5 hari yang lalu Gus Anton jadi satu di sini. Tak celuk Gus, sing nyeluk Gus Anton dhewe. Yo budal numpak pesawatku datang di sini. Umpama ini pesawat ya. Berarti kalau dalam 5 jam aku mengarah dengan kecepatan 20.000 km, dia mengarah ke sana. Maka saya akan ketemu Gus Anton 5 Gus Anton yang 5 hari yang lalu. Saya kumpulkan ke sini sampai jam 4 pagi. Kumpullah 6 Gus Anton di sini. Gus Anton yang hari ini, Gus Anton yang kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Demikian dengan konsep kita berjalan ke sana akan ketemu Gus Anton. Itulah alam paralel. Seperti saya hadir, dihadirkan cermin 1 dan cermin 2. Berapa banyak Gus Anton yang di depan dan di belakang? Itu alam paralel. Dan kalau disuruh mengaku, apakah Gus Anton 1, 2, 3 bukan Gus Anton? Tidak. Bagian dari ini kan. Kalaupun di sana bisa ngomong, dia ngomong, aku Gus Anton yang asli. Terus mana yang asli? Kalau kau bisa kumpulkan dirimu jadi satu di sini dalam konsep jam, dari konsep kecepatan, maka siapakah yang bisa mengalahkan waktu? Kecepatan itu sendiri. Yang jadi pertanyaan, di mana letak kecepatan di dalam diri kita? Hingga kita bisa berkunjung ke alam yang belum kita lalui. Gimana jadi Pak Agin ngungkap Laul Mahfuz. Bingung angel wes. Angel lagi. Nah, kalau sudah begini, bagaimana Allah menciptakan sejak zaman Nabi Adam bisa dikatakan hidup sampai sekarang? Nabi Adam, Nabi Muhammad, ini satu gerbong kereta yang dia berjalan. Ada gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 sampai 10 gerbong. Gerbong 1 zamannya Nabi Adam. Gerbong 2 zamannya Nabi Muhammad. Gerbong 3 zamannya para kerajaan-kerajaan Mojopahit iki ya. Gerbong 4 zaman kita ini.
gerbong 5, zaman besok Dajjal keluar ataupun hari kiamat berlalu. Baru gerbong 5, gerbong 6, zaman hari kiamat. Itu satu gerbong enggak? Kita nggak sadar hidup di gerbong, makanya dikatakan kematian itu tidur, kata Allah. Dan zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Adam, zaman itu terjadi bareng untuk Allah, pengetahuan untuk Allah. Kalau untuk kita sudah berlalu karena kita sedang berada di gerbong 4. Kita nggak tahu ada di gerbong 3 ataupun gerbong 2. Zaman ini Nabi Muhammad ada di gerbong 2. Kita ini makhluk yang berada di gerbong konsep waktu. Karena kita dilahirkan di dalam gerbong, remaja, muda, tua, sampai mati di dalam gerbong. Hingga kita melihat itu di luar jendela. Itu pohon-pohon, rumah-rumah, binatang-binatang pada berjalan kencang. Tapi kalau kita mengingu aja keluar dari bentuk gerbong itu, maka kau akan tahu siapakah yang berjalan. Rumah sawah itu yang berjalan. Wa mal hayati dunya ilal mataul ghurur, kehidupan di dunia itu di budaya. Ternyata yang berjalan konsep waktu. Kau punya waktu sendiri daripada waktu yang di luar ini. Makanya orang bisa menentukan Ronggo Warsito ini kematiannya kapan, bulan apa, dia tahu karena dia sadar ada konsep waktu di dalam diri kita. Itulah Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu kau kuciptakan dalam bentuk rugi. Allah menyatakan demi waktu karena memang Allah tidak berada di waktu. Demi Pak Rois, itu karena saya dengan Pak Rois berbeda ini konsepnya. Makanya Allah nggak ada umur, disebut idam, sedia. Idam tidak diawali, bako tidak diakhiri, berarti sedia. Arti kata awal kan berarti suatu ciptaan. Begitu pemahamannya. Nah sekarang saya tanya, bagaimana kau bisa mengetahui dirimu di sana tidak dengan pesawatmu, burukmu? Lintasan perjalanan ini ada dua, sistem gerak dan sistem diam, dinamis dan statis. Jikalau kita bergerak gini namanya dinamis, jikalau kita diam namanya statis. Maka kalau kita bergerak begini, diamnya ada di mana? Di dalam, Cak. Karena gerak dan diam itu berada di sini. Ibadah pun juga ada yang gerak, ada yang diam. Maka disebut yang bergerak itu dohiru, yang diam disebut batin. Awalun, akhirun, dohir, batin. Begitu batinmu diam, begitu kau diam dohirmu, maka yang bergerak apanya? Tepat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah bergerak cepat dengan batinnya hanya dengan konsep cahaya. Masjidil Haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Mi'raj. Apakah perjalanan lintas gerak Rasulullah? Batin. Pokoknya di langit ketujuh Rasulullah ketemu diperintahkan sholat 50 kali, turun lagi di langit ke bawah. Keenam, ketemu Nabi Musa kalamullah, diperintahkan dikokon korting. Aku gak mampu, naik lagi. Dikorting lagi, turun lagi, masih gak mampu, korting lagi 5, naik lagi, turun lagi. Koyo-koyo kok bodoh. Enggak, Musa kalamullah ainul yakin. Artinya apa? Penalaran Nabi Musa dan batinnya itu naik turun. Ini kuat gak ya? Nah, cuman zaman dulu itu jahiliyah, bodoh banget orang itu. Hingga diartikan, gak diceritani koyok ludur ngono kuwi, gak bisa. Mau diceritakan aku ketemu Musa kalamullah. Sahadat Nabi Musa itu kalau di ainul yakin pada diri kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah. Nah, moko asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Sulaiman karomatullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna anta rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim safiullah. Semua nabi, 25 nabi itu punya cara persaksian. Artinya apa? Disaksikan di dalam batin kita, enggak? Nah kalau kita sudah ainul yakin, mendownload apa aplikasi yang di luar ini di dalam,
Itulah yang dikatakan lima ton bisa pililai waktu walaya walatas urun. Mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati melainkan hidup. Walatas urun hanya kamu saja yang tidak mengetahui. Al-Baqarah 154. Hidup dia di dalam diri kita. Secara identitas Nabi Muhammad sudah dimakamkan di Madinah, tetapi personalitas dia hidup sebagai nur hidayahmu. Isa Rasulullah hidup nang ambekan niro, makane digowo Nabi sing gowo magrib iku Nabi Isa alaihissalam karena ngenteni napas anpas nupus ana tarike megenge embuse napas. Semua nabi itu ada di dalam diri, makanya Nabi Muhammad Rasulullah mengimani 224.000 nabi saat Mi'raj. 2000 orang aja masjid sudah Masjidil Aqsa. Bagaimana 224.000 nabi? Harusnya 25 lapangan sepak bola. Artinya apa? 224.000 nabi didownload di dalam diri Rasulullah, dan kita disuruh mendownload 25 nabi. Utekku Idris getih kuno, kalamku Musa, suaraku Daud, nafasku Isa alaihissalam, wujud pengorbananku Ismail, atiku Ibrahim, rasaku Rasulullah, rasa ningsun Muhammad jeneng ningsun sing terpuji. Iku wis urip nang awakmu, Cak. Kiblat ono loro dawuh Gusti Allah, Mekah Al-Mukarramah dalam diri. Fil alamina innaka hamidum majid. Bahkan seluruh alam iki ono nang masjidmu. Kiblat ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh iki mau korban. Itulah Ainul Yakin. Mendownload semua yang ada di alam semesta kepada HP Mul Hayat. Download dalam dirimu. Maka penilaian orang HP canggih atau tidak dengan bagaimana banyaknya aplikasi yang kau download. Miskin atau tidak ilmunya karena tidak banyak mendownload. Wih, waalaikumsalam. Waduh. Jadi di situ, ya paham ya. Jadi konsep waktu kemarin tak ceritakan tentang nabi-nabi kenapa bisa bililai waktu walayum walatasurun, mereka tidaklah mati melainkan hidup. Hanya saja engkau saja yang tidak memahaminya. Dari mana kita itu bisa memahami bahwasanya dia hidup? Wah, kita sudah ketinggalan zaman, Cak. Nabi Muhammad sudah dimakamkan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sudah dimakamkan. Kalau identitas itu ditafsir secara identitas, tetapi secara personalitas masih ada, dia hidup, dia tetap menjaga diri kita, dia berada di alam kita sendiri, di alam jiwa. Semakinlah kau menyempurnakan, itulah konsep Ainul Yakin. Ilmu yakin adalah apa yang ditangkap oleh panca indera kita, baik pendengaran, lisan ataupun mata. Kemudian kita meyakini, kalau nggak logika ndak. Nah, tetapi konsep Ainul Yakin mendownload semua yang pernah ada di dalam diri, karena memang di dalam Allah, untuk Allah. Kejadian Nabi Adam, kejadian Nabi Muhammad, kejadian kita sekarang, kerajaan-kerajaan sampai besok akhir zaman terjadi secara bersamaan. Bodoh karo kita bergerak ini sebetulnya lewat konsep waktu atau kita bergerak sendiri. Aku tanya sekarang, kita bergerak itu kita bergerak sendiri ngikuti waktu atau kita bergerak sendiri? Berarti ada waktu di dalam waktu. Betul. Aku tanya sekarang, apakah kalau kau lihat film, dia bergerak karena filmnya itu bergerak, atau dia digerakkan sendiri, atau hanya seutas gambar yang digerakkan secara bersama? Kau lihat klis, bagaimana seorang gambar dengan beberapa ribuan jepretan peristiwa, hingga dia bergerak. Setiap saya bergerak begini, berapa jepretan? Hingga digerakkan lewat konsep waktu, dia bergerak.
Yang aku tanya, apakah dia bergerak sendiri atau ada yang gerakan atau ngikuti konsep waktu? Dia bisa bergerak dan dia bisa hidup. Karena waktu ini kita bisa hidup. Betul enggak? La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali 1 menit aja Allah sedang menggambar diriku ribuan gambar. Seperti gambar film tadi, kalau melintasi dia bergerak. Nanti nek kon pengen gambar bergerak seperti Mickey Mouse ya. Tangan begini digerak, digambar gini, digambar begini, gambar, kemudian diproyektor. Itulah dia bergerak. Berarti kamu hanya seonggok gambar-gambar kan? Berarti orang itu tidak punya kuasa untuk menggerakkan kan? Berarti orang tidak punya kuasa untuk berbicara seperti saya kan? Lantas siapa yang bicara? Raja Liza. Ini kan benar, kalau film ini mati, dibiarkan dipotong dari suatu gambar, dia dipotong kemudian dilihat. Bergerak enggak? Enggak lah, cuman ada 1 gambar. Karena ada ribuan gambar dan itu melintasi di waktu. Bergerak enggak dia? Nanti kalau bergerak, siapa? Ada yang menggerakkan toh. Oke, yang menghidupkan ada toh. Khoyu wa khoyun. Oke, ada yang menghidupkan toh. Nah, berarti kalau saya ngomong ini bergerak enggak? Bergerak kan? Berarti ada yang menghidupkan toh. Nah, lantas kenapa kok timbulnya suara? Bisa melihat latu turikul absuru wa waladu. Karena ada yang melihat toh. Nah, lantas siapa itu? Kita hanya seungguk gambar toh. Lantas ayo sadar. Angel wis angel. Loh, kenapa Anda takut masuk neraka? Loh, Sita, kon niku digerakno nang neraka enggak? Sing ono nang kene gini. Kamu sekarang gini ya. Nah, ini kayak Pak Rois. Pak Rois punya agenda deh. Saya besok harus ke rumahnya Gus Anton sama Pak Jono. Bisa terjadi enggak besok? Bisa iya, bisa tidak. Oke. Tapi lebih banyak persentasenya terjadi enggak? Terjadi 85%. Oke, sekarang ada konsep aku mau pergi. Jangan masuk. Aku mau pergi ke neraka atau pergi ke surga. Nah, akhirnya kan biar bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari semangat ya. Malas apa gawe kan. Nah, begitu saya mau ke tempat Gus Anton. Akhirnya Pak Jono, ayo berangkat sekarang. Berangkat, terjadi dong. Persentasenya 95%. Yang 5% itu nggak akan jadi berangkat karena suatu permasalahan toh. Yang permasalahan 5% itu nggak usah dianggap. Nah, sekarang konsep ini diadakan konsep surga dan neraka. Ayo kita pergi ke surga. Masa kan ngomong pergi ke neraka? Kemudian kita bergerak sekarang. Nah, disinilah proses menuju surga ngaji bareng ini loh. Ya, ini gue ketinggalan jam, masuk kalah karo waktu. Waktu itu nggak punya pikiran yang bisa mengendalikan waktu, pikiran kita. Lebih ya dong. Ayo, sesuk mbak iku kepengin nandi, wis tak takoni. Sesuk budal apa ora? Nek gak budal berarti mlebu neraka. Ha wong atine kepengin budal rono kok. Sing kuwi kerja, sesuk kerja kan. Umpama lho ya. Ha itu tiba-tiba enggak kerja. Akan terjadi apa? Masalah enggak? Wes, secara mekanisme orang itu akan mengarah ke surga. Gimana sih Anda? Mbahmu itu penduduk surga, Cak. Nek gak rono meneh lho ya apa Nabi Adam penduduk surga. Engko dadakno gak mulih. Lho bolak-balik ke kantor rondo. Akhirnya gak mulih. Belum kenal, mau kenal. Asik ngomong keturunan. Mau dialami tuh. Ya iya perlu dialami bener iku. Supaya urip nang donya iku ngatasi kabeh ta. Ora ana sing mubatin. Nek iso iku seneng donya, seneng akhirat. Lho nek iso, aja donya iku ngentes-ngentes nyeleng-nyelengi, kowe entuk akeh gorong iso nikmati matek. Iso ora lah niku. Ya dinikmati lho. Hati-hati itu harus Jadi semua menuju kebenaran ya. Loh, tidak ada manusia yang enggak benar. Loh, mana ada manusia yang jelek? Enggak ada.
Nggak ada. Ayo, andai kata ditutupno sampai masih mendeman kon gak ono manusia elek. Ayo tutupno sampai 80 tahun teklek-teklek mandek karepe dhewe. Lho iya, Pak. Karena iso kesasar nang neraka iku karena kecantol waktu itu mau. Gak selamat iku mau lho. Andai diculno masuk gak berguru, menungso bener kabeh. Tuwek iku gak gelem mendem meneh, gak gelem wedokan meneh. Wong wis gak iso ngater ngono. Wirid dhewe, angel wis angel. Ya karena iki, manusia itu masih dalam proses, semuanya dalam proses menuju baik. Semakin dituakan semakin gak neko-neko, semakin baik orang itu. Karena itu tadi masih dalam proses kon lali doa, lali opo-opo hingga kon mati nang tengah embong iku sing dadi masalah. Kalau Allah itu menakdirkan manusia itu ada yang mati jelek, itu keliru. Berarti Allah gak adil. Allah itu sudah menyatakan menungso itu makhluk yang paling sempurna. Ada, ini masih dalam proses. Umpama gak ono agama iku menungso apik kabeh nek ditakdirno mati 80 90 mesti apik kabeh. Pegel karepe dhewe masih sing wedokan tak mandek, pegel karepe dhewe. Ya wis. Iki cuma nundukno pun sepatu. Nek kon jarene kepengin ngaji Laul Mahfuz. Angel to? Angel wis angel. Ini kita tasawuf modern lho, kok tak gawe tasawuf lene malah bingung meneh. Iki tasawuf modern. Ya, makanya saja nih Allah itu adil, orang ono kasih sayang kita ini disanepani bismillahirrahmanirrahim, makan bismillahirrahmanirrahim, arepe tidur bismillahirrahmanirrahim, lha ngono lunga bismillahirrahmanirrahim, ping piro kon wirid bismillah iku. Ape nyekel buka ngombe bismillahirrahmanirrahim ngono lho. Nang dia nyekel korek nek wis kulino iku bismillahirrahmanirrahim. Lho ngono e. Kabeh iku diwiriti bismillahirrahmanirrahim. Berarti kurung sukses manusia nek durung menuju nang Rahmanur. Jadi gak ada manusia jelek itu. Makanya Allah itu Rahman Rahim karena tahu manusia itu baik. Begitu kita masih dalam proses mendeng, mati diperlukan pelacur. Nah itu yang jadi masalah, Pak. Masih dalam proses sudah mati karena lupa dikasih senjata doa. Makanya pergi kon berdoa ben gak kecelakaan, sedekah awakmu ben selamat. Ono sing sedekah melepaskan diri dari bala, ono sing sedekah bisa mensukseskan. Itu yang jadi masalah. Dan pengetahuan itu hanya kecantel di dalam pikiran Anda. Karena Anda sudah dijebak dengan sesuatu permainan-permainan yang bersifatnya sembrono itu. Terjebak pada ikatan permainan yang berupa begini-begini ini tanpa Anda menyadari semuanya bukan milikmu. Kita ini punya rumah nggak punya rumah tetap kontrak. Hanya bedanya ada yang bayar bulanan, ada yang bayar 1 tahun, ada yang bayar 10 tahun, ada yang tidak bayar sama sekali karena sudah bayar sekali bayar itu alias beli. Tapi nak mati gak digowo omahe kontrak itu. Jadi nak ada orang yang belum punya rumah nggak usah sedih karena kita ini sama-sama kontrak. Ya toh? Nah, mana punya rumah kayak Pak Rois gini kan wis dibayar kontrakane selama umure DE kan. Aku nak mati juga digowo, bukan hak miliknya, balik. Jadi nak sik kontrak apa kos rasa sedih. Padha wae asline. Dicicil anu ya padha wae tinggal jaluk. Ya apa supaya aku iso bayar sepisan gak bayar meneh sampai sak mati ku lak ngono alias tuku. Bahasane kene beli hak milik, bahasane Allah pun tetep tak titipi kontrak. Kita ini menghadapi eksekusi. Hukuman mati, tinggal tunggu kapan, seperti apa kita mati, dan di mana kita mati itu jurune nasib sing iso ditakdir. Nah mati itu takdir pasti nggak bisa dirubah. Allah mengubah nasib suatu umat. Jikalau umat tersebut mau merubahnya, sing iso dirubah nasib dengan doa, dengan sedekah, dengan puasa. Maka dalamnya takdir kematian ini ada 3 nasib. Pilarnya apa? Di mana, kapan kau mati, seperti apa kau mati. Nah karena konsep waktu begitu, maka kau bentuk waktumu.
Caranya nggak bisa pakai tangga. Tapi berangan-angan jangan kau cabut ya Allah selagi aku mempertahankan imanku betul dan aku melihat anak cucuku bahagia. Ngono. Anak gak dijaluk terus piye? Ya sembarangan. Banyak yang mengintai hidupmu. Nang embong yo kon bahaya nang anu. Nah, karena itu kalau bisa diminta, ya Allah matikan aku, pulangkan aku ke Hidratullah dalam bentuk sakaratul maut, dalam keadaan sujud, dalam keadaan tafakur. Diminta rek. Engko nak cukup tabungane bisa. Sama dengan kau minta Allah, ya Allah berikan aku rumah dan mobil. Karena kamu punya uang 1 miliar ya bisa. Nek cukup tabung. Begitu, jadi kamu kan sedang melihat cermin, kalau ngacung tangan kanan, ya ngacung tangan kiri. Yang banyak diperhatikan tangan kiri. Kalau kau tangan kanan. Hakikatnya itu berbicara beda. Maka saat kita itu lahir di kereta api, remaja, dewasa, tua di kereta api, mati di kereta api, tetap aja kita mengira bahwa pohon-pohon yang di luar, sungai-sungai ataupun rumah-rumah sawah-sawah ini ternyata berjalan, berdebat ini juga. Coba kita menengok atau kita mati turun di dalam kereta, keluar, maka kau akan tahu sebetulnya pohon atau rumah atau stasiun itu yang berjalan ataukah keretamu yang berjalan. Jadi setiap manusia hidup mempunyai konsep waktu sendiri. Kok iso Gus? Iya kan, ono sing 80, ono sing 70, ono sing 12 tahun mati. Bukan dewe waktu dewe. Kon berpatokan kepada waktu dunia yang kolaborasinya miliaran tahun. Makanya besok konsep waktumu akan dikekalkan dengan surga. Begitu bos, mekanismenya Allah menciptakan isi alam dunia dan alam dirimu sendiri. Sesungguhnya di dunia ini semua kejadian dan peristiwa, theory of everything, teori segala sesuatu, apapun yang di luar itu tidak pernah ada. Kejadian peristiwa apa yang di luar itu ada di dalam dirimu. Contoh warna. Warna itu tidak akan pernah ada di dunia ini. Di dunia ini warna itu yin dan yang. Tanya ilmu pengetahuan. Bisa melihat hijau, merah, dan sepakat karena suatu gelombang getaran yang ditimbulkan oleh bulu lembut yang namanya nanometer. 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter. Lembut sekali hingga dia bergetar, menangkap sinyal di alam semesta ini. Hingga saya katakan, ini warna apa? Merah di mahasiswa, ini warna apa mawar ini? Merah. Ini realita, kenyataan atau persepsi, dugaan semua. Realita, kenyataan. Nggak akan berubah, tidak Gus. Benar, tidak. Tak geser orang yang buta warna, yang nggak punya nanometer. Apa warnanya? Hitam. Persepsi tak. Ya, Berarti alam semesta ini hitam putih. seperti kita melihat bumi yang jauh itu kan biru. Betul. Kalau kita dekat menjadi hijau. Kenapa berubah? Kalau memang realita kenyataan tak akan berubah warnanya. Getaran gelombang. Akan berubah. Akan berubah. Oke ya. Nah, gitu. Jadi kita ini makhluk baik. Kenapa ada yang mati kafir? Kenapa ada yang gini? Karena kita masih dalam proses. Ngaji ini berarti proses apa? Proses percepatan kamu beri. Kalau diculno umurmu 1 saya dulu kira-kira ya iman dewi masih gak agama. Belum tenang. Gak mungkin tidak ada yang mengenal Allah. Makanya menenang akhirat masih nang neraka sebutannya paling banyak Allah kok. Ya Allah, loro ya Allah ngono kuwi. Sebutannya Allah kok. Kawan sing gak nyebut Allah.
gitu. Ini konsep tasawuf modernnya. Ternyata kalau diselidiki nggak ada orang buruk. Nggak ada orang buruk. Di saat kita berada di kolam renang, apa yang kita lakukan? Ya berenang. Kita mau cari golok di mana? Mau isine banyu. Di saat kita berada di tebing, apa yang kita lakukannya panjat tebing. Mau sepatu roda di mana? Gerunjal kabeh. Yo. Dari waktu kapan kau dihadirkan? Ini lauh mahfuz tentang sistem kehidupan. Makanya sudah kutuliskan di dalam lauh mahfuz, kitab yang nyata. Kitab ini nyata betul. Maka tidak bisa maka dia akan terkonek dengan keadaan yang di luar. Dan itu pasti adanya. Makanya Stephen Hawking karena dia ateis sampai mati. Dia melihat situasi yang ada di luar, saking kepintaran orang tauhid dengan orang ateis hampir bersamaan deh. Beda-beda tipis. Nah, dia melihat keajaiban manusia, dia cuma bilang karena dia ateis. Beda dengan Abdul Salam, Profesor Abdul Salam, dia mengatakan ada campur tangan Allah di dalam manusia. Karena dia ateis, dia menyatakan cuma ternyata ada manusia di dalam manusia. Karena dia ateis. Di sini konsep waktu yang paling tepat kita jadi digeruslah iman manusia dari waktu. Itulah konsep wal asri innal insana. Demi waktu manusia kuciptakan dalam bentuk rugi. Ilah kecuali berada di dalam. Yang di dalam inilah yang mampu nekuk waktu. Yang mampu menundukkan waktu yang di dalam illalladzina amanu wa amilus sholihat. Watawassaw bil haq, watawassaw bil sabr. Empat-empatnya ini berada di tingkatan batin. Makanya Rasulullah waktu Mi'raj dia itu naik turunnya nalar, tak gawe ngene wah gak kuat. Engko nak digawe 50 berarti 24 jam, berarti hampir 20 menit orang sholat, 20 menit orang sholat. Wah sing nyambut gawe iso dipecat kabeh gitu. Wah tak gawe 45 dibagi 24 jam. Waduh sik setengah jaman. Ngono lho, mikir-mikir ngono ku lho. Mari ngono nek tak gawe sakmene. Wah iku ya Allah. Anakmu gak mudun. Yo, gak mudun. Mosok yo blokon ngono. Iya, apa meneh Muhammad? Ya wis. Lho rene meneh lapo? Ngono ya masuk ngono. Artinya apa? Batasan penalaran batin dengan penalaran akal logika itu naik turun. Rasulullah pintar, satu hari 24 jam. Kalau dibikin 50 kali dalam sehari, kira-kira turun lagi. Maka ketemu Musa kalamullah, diceritakan seperti Lilliput. Karena zaman dulu itu zaman jahiliyah bodoh. Kalau diceritakan penalaran, orang pada berontak, gak masuk akal. Bahkan dikatakan ente majnun, kamu gila Muhammad. Nah, karena kepintaran toh. Nggak bingung orang-orang sana. Kalau diceritakan tentang sejarah yang unik, Nabi Musa sudah dikenal. Maka aku turun di langit ke-6, ketemu dengan Musa kalau. Maka Nabi Musa berkata kepada diriku, tak kuat umatmu Rasulullah, kembalilah kepada Allah. Balik deh kepada Allah. Turun lagi, tak kuat. Ya itu diomongi gitu sama Rasulullah, diceritakan gitu. Bencing goblok-goblok itu udah pinter. Aku nak cerita ini karo dukun, ya pada gak percaya dengan dukun kan. Arwah dukun kan mantra-mantra. Mantra nunduk kayak gini, mantra nunduk kayak gini. Nah, istilahnya klinik. Maka aku bikin ini apa safari syiar tasawuf modern supaya lebih mengenal bagaimana sih kita. Kalau kliniknya kita harus mengenal syariat, thariqat, hakikat, marifat, belajar mengenal Allah, belajar kenal Allah, kenal. Belajar mendekat kepada Allah, mendekat, belajar dekat. Nah, kita mengenal syariat ini, sembahyang rogo, sembahyang cipto, sembahyang sifat, sembahyang rasa. Nanti nek awakmu cuma sembahyang rogo tok, senam kesegaran jasmani, olahraga, sembahyang rogo. Olah rasane nang ndi? Nah,
You mengenal Allah itu nang dengkul, nang sikut apa nang di pikiran ambek ati. Nah iku lah rohani apa jasad dia. Kita mengenal Allah itu dari sifat rohani, bukan sifat jasad. Jasad itu adalah resonansi yang ditimbulkan dari suara dalam. Pemain gitar itu sing disenang, sing indah itu yang mainkan siapa? Allah. Kau enak. Bukan senarnya kamu beli gitar, kamu taruh dia main sendiri, enggak. Yang mainkan ini yang enak. Tapi pun harus mengetahui metode apa senarnya dan bagaimana cara kunci-kuncinya dan bagaimana resonasi yang ditimbulkan gelombang keluarnya suara ini tadi, yaitu akhlak. Maka kita ini seonggok senar yang diturunkan, yang gembungannya ini menyimpan suara ini alam semesta. Yang mainkan adalah Allah. Dari apa? La haula wala quwata illa billah. Itu yang memain metik gitar itu Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Kita bisa bergerak dari Allah. Makanya tak mungkin kita bukan makhluk yang buruk. Kita makhluk yang baik. Kenapa ada yang mati kafir? Karena proses dia tidak berdoa. Kalau dibiarkan mandek dewe kok masih peminum hebat, dikai umur 100 tahun bongkol lah mandek dewe ngombe ini. Ale aku iku wis tuwek le. Wis tuwek aku mandek terakhir umur 9 le. Saiki wis 100, mandek dewe Pak masih gak ono agama lu mandek dewe. Saya kita Al-Quran itu dari dulu itu sudah diturunkan kauniyah. Sebelum ayat kauliyah sing ditulis alif bata itu. Bener dah, bener. Ada surat An-Nisa. Nah, ku halalkan kamu mengawini sopo yo. Terus diharamkan juga mengawini anak dari adikmu, anak dari pamanmu, anak dariku sampai di kono berarti goblok gak wong zaman biyen iku. Ya saya ingin masuk ngene, Pak Rois. Kamu tak kasih undang-undang. Aku haramkan kamu ya untuk menikahi anakmu sendiri. Ya Gus, ngono lah. Untuk menikah. Sebetulnya tanpa ayat itu, kalau anakmu cantik apa kamu kawini? Apa kamu tiduri? Tak tanya. Tidak. Berarti sudah hadir enggak ayat itu? Ada. Kenapa ayat itu berbunyi begitu? Karena zaman dulu itu bodoh. Kalau ini bukan HP-mu, kalau kau orang baik, apakah kamu ambil? Al-Quran menyatakan jangan kau ambil sesuatu yang bukan milikmu. Itu ditulis dalam bentuk kalimat karena zaman dulu itu apa? Kita nggak pakai ayat zaman dulu sudah begini lah. Nek duduk milik eka. Karena Al-Quran itu sudah kauniyah, sudah hadir di dalam diri kita. Biarpun keponakan kita cantik, kita nggak gelatu. Dan anehnya jiwa kita dirubah. Tidak pernah biar anak kita telanjang di depan kita pun juga kita tidak berhasrat. Karena Al-Quran itu sudah potensi ada di dalam dirimu. Itulah yang disebut kauniyah. Ayat itu sampai dijelentren satu persatu itu saking nemennya. Nek ono anakmu bodoh ya, kamu punya 10 anak bodoh itu satu bodoh sekali. Yang 9 itu bagus. Kira-kira undang-undang itu dijelentren enggak? Jam 9 harus tidur. Jam begini, itu berarti koyo apa? Nek ono sing dijelentren ngono. Kok sih goblok. Ojo kira ono ngarep tau oleh. Wong ono pinter-pinter saiki. Mbok nak biyen. Bahkan sekarang pun masih ada yang begitu. Jadi wong Jawa itu wis fase, wis ngerti Quran zaman dulu. Orang Jawa itu. Nah, cuman dilanjutno karo Al-Quran yang berupa kitab kauliyah ini baru ada bacaannya orang Jawa mek nemokno tok. Alah tibakno yo ngono kuwi. Padahal dek wis lakon. Begitu loh, Al-Quran itu sudah ada dari zaman dulu sebelum tertulis itu sudah terhampar ini alam semesta juga rahmatan lil alamin Al-Quran.